Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Bagi ibu bapak di rumah yang mempunyai dede bayi atau memiliki buah hati yang belum juga tumbuh giginya di usia 9 bulan atau justru sudah 1 tahun, merapat di video ini. Segera simak videonya sampai akhir, serta jangan panik lagi. Karena di video ini akan saya kupas tuntas dari apa penyebabnya, masalah-masalahnya apa aja, dan pastinya saya akan berikan tipsnya supaya bapak ibu tidak khawatir lagi karena dede bayinya belum tumbuh gigi. Mungkin dengan nonton video ini segera tumbuh giginya pada buah hati kita. Oke, simak dulu yang satu ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya gigi bayi akan tumbuh di usia-usia antara rentan waktu 4-7 bulan atau bisa sampai 1 tahun kurun waktunya, atau ada juga yang belum tumbuh giginya. Pasti itu akan menjadi kepanikan tersendiri dong. Kok gigi anak tetangga saya sudah tumbuh giginya ya? Kok gigi anak saya belum ya? Itu karena apa ya? Aduh, ini gimana lagi ya? Solusinya gimana gitu? Mau ke dokter gigi, apakah masih bayi gini masa dibawa ke dokter gigi ya? Masih umur kurang dari 1 tahun, apa harus pergi ke dokter gigi untuk menanyakan ini? Tunggu, di sini ada jawabannya. Sebelum saya lanjutkan lagi, segera klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya berita terupdate terbaru dari Dokter Gigi Wawan Sumantri dan jadi orang pertama untuk mendapatkan informasi terbaru tersebut. Oke, saya tunggu 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang baru datang, halo, saya Dokter Gigi Wawan, salam kenal dari Cirebon. Kita langsung saja ke pembahasannya. Waktu tumbuh gigi tertentu tidak sama untuk setiap bayi. Nah, ada bayi yang giginya sudah tumbuh di usia 6 bulan, ada juga giginya belum tumbuh di usia 9 bulan atau sampai 1 tahun. Kalau misalkan ditanya normalnya itu batas waktunya kapan sih, Dok? Batas waktunya antara 4-6 bulan juga ada 4-7 bulan juga ada, dan ada rentan waktu yang sampai 1 tahun. Nah, kurang lebih 1 tahun itu paling tidak sudah ada tumbuh giginya di bagian depan bawah. Biasanya kecil-kecil gitu, dan kalau memang belum tumbuh juga, biasanya sudah ada penampakan atau gambaran-gambaran gusi yang menonjol, yang itulah gigi baru mau erupsi. Nah, tentunya hal tersebut tergantung dari beberapa faktor. Nah, faktor apa saja yang akan menentukan gigi bayi akan tumbuh? Nah, ada juga di video sebelumnya, ada bayi yang dari lahir sudah mulai tumbuh giginya, yaitu gigi natal atau gigi neonatal. Sudah saya jelaskan ya sebelumnya, coba cek di video sebelumnya apabila ada kasus yang sama. Nah, ini kasus yang berbeda tapi bersangkutan, yaitu gigi bayi usia 9 bulan tapi belum tumbuh giginya. Itu faktor penyebabnya itu apa sih? Nah, di sini saya sudah dapat literaturnya. Ada bayi yang giginya sudah tumbuh di usia 6 bulan, ada juga gigi bayi yang sudah muncul sejak lahir. Nah, atau sering disebut dengan natal teeth. Nah, bahkan ada juga bayi yang giginya belum tumbuh sampai di usia 1 tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab lambatnya tumbuh gigi pada bayi adalah yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik berperan besar dalam menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan gigi bayi. Jika bunda atau anggota keluarga memiliki riwayat keterlambatan pertumbuhan gigi, maka kemungkinan besar si kecil juga akan mengalami hal yang sama demikian. Begitu pula sebaliknya, bila bunda atau anggota keluarga memiliki riwayat pertumbuhan gigi bayinya lebih cepat, maka si kecil juga memiliki risiko yang memiliki gigi bayinya dengan cepat. Nah, faktor-faktor genetik itulah yang akan berpengaruh kenapa kok gigi bayi tumbuhnya lebih cepat dari yang lain. Ada juga kenapa kok sudah umur 9 bulan bahkan 1 tahun lebih kok belum tumbuh ya. Nah, itu dari faktor-faktor genetik. Coba perhatikan, coba tanyakan mungkin kepada istri kita atau mungkin kepada suami kita, justru orang tua kita apakah dulu pernah seperti itu. Kalau misalkan pernah seperti itu, jadi jangan dikhawatirkan lagi. Pure itu faktor genetik. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Yang penting
kita terus memperhatikan pertumbuhan gigi itu sampai kapan tumbuhnya. Terus faktor yang kedua, cedera pada mulut bayi. Faktor lain juga yang bisa memicu keterlambatan pertumbuhan gigi pada usia 9 bulan adalah traumatik fisik. Cedera yang cukup berat pada area mulut dan wajah mungkin akan mengganggu proses pertumbuhan gigi si kecil. Nah, cedera itu bisa jadi karena mungkin pada proses waktu lahir atau setelah lahir dan ada terjadi traumatik mungkin pada saat kita kontak langsung dengan dede bayi, kan dede bayi itu kan sangat rentan sekali ya. Jadi ada suatu penekanan di daerah rongga mulut atau di bagian mulut atau di bagian wajah, maka itulah yang bisa menghambat. Makanya kita kan perlu hati-hati kalau misalkan sedang menggendong bayi atau kalau misalkan sedang merawat bayi, memandikan atau memang memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti itu. Itulah gunanya supaya tidak ada traumatik pada bagian daerah-daerah anatomi bayi tersebut, terutama rongga mulut ya. Terus faktor selanjutnya yaitu faktor yang ketiga, kekurangan gizi. Nah, bayi yang kekurangan gizi juga cenderung mengalami keterlambatan pertumbuhan gigi. Jadi tidak hanya gigi loh, kekurangan gizi juga dapat mengganggu banyak aspek pertumbuhan perkembangan bayi. Nah, dari sini kita pastinya memperhatikan dong ya makanan-makanan untuk diri bayi kita, makanan untuk anak kita, pastinya yang bergizi, yang bisa mengandung kalsium tentunya baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, ada juga yang mungkin kebetulan kekurangan gizi, jadinya akan menghambat pertumbuhan gigi tersebut. Maka dari itu, untuk asupan dede bayi kita, itu pilih yang nomor satu ya. Dari segi kebersihan, dari segi pemilihan nilai gizinya, dari apa saja yang dimakan, apa saja yang dikonsumsi oleh dede bayi kita. Sayuran-sayuran juga mungkin penting, terus buah-buahan juga penting. Nah, asupan-asupan vitamin itulah yang bisa meningkatkan gizi anak kita jadi lebih baik. Terus faktor selanjutnya yaitu faktor yang keempat, yaitu penyakit tertentu. Dalam kasus yang jarang terjadi, keterlambatan pertumbuhan gigi pada bayi usia 9 bulan dapat disebabkan oleh kondisi tertentu seperti berat badan bayi yang terlalu rendah, hipotiroidisme, sama anodontia. Jadi kalau misalnya BBLR itu biasanya dari pada masa pembentukan janin itu ada beberapa yang berpengaruh. Seperti ini nih. Kalau misalkan kita ingin merencanakan kehamilan, nah itu harus dicek dulu kesehatan gigi dan mulutnya. Dan bahkan sekarang ada yang mewajibkan di suatu daerah ya, di suatu daerah itu ada saya cerita sedikit ya tentang ada teman saya sejawat saya di daerah tertentu di puskesmas, dia praktek di puskesmas, dia punya produknya adalah setiap yang ingin merencanakan kehamilan itu harus di scaling. Nah, harus dicek giginya. Nah, kenapa? Karena untuk mengurangi angka BBLR atau berat badan bayi rendah saat lahiran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa mengurangi angka prematur. Bisa juga. Kenapa? Berpengaruh dari kesehatan gigi dan mulut terhadap berat badan bayi rendah. Tentu saja sangat berpengaruh. Nah, karena asupan-asupan yang dimakan oleh ibunda pada saat mengandung itu akan diserap oleh janin di kandungan ibunda tersebut. Nah, maka apapun itu yang dimakan harus bersih dan sehat. Jadi, kalau rongga mulutnya itu kotor atau rongga mulutnya itu memang ada beberapa infeksi seperti gingivitis, seperti periodontitis, terus ada penyakit gusi yang khusus terjadi biasanya pada ibu hamil, yaitu gingivitis gravidarum. Nah, itu tidak bisa dipungkirin pasti akan terjadi. Biasanya pada ibu hamil, hormon kan akan meningkat. Dari yang kita tahu hormon itu meningkat, kita harus memperhatikan kesehatan gigi dan mulut kita. Karena banyak pengaruhnya untuk masalah janin di saat nanti sampai proses melahirkan tiba. Nah, itu dia faktor-faktor penyebab kenapa gigi bayi kita lambat tumbuhnya. Bahkan di usia 9 bulan pun belum ada tanda-tanda dari gusi yang akan erupsi gigi susu tersebut. Nah, jangan panik ya. Nih, di sini saya langsung saja kasih tipsnya.
cara supaya gigi bayi kita cepat tumbuh giginya, ya. Cara supaya kita tidak panik dalam menyikapi kasus gigi belum tumbuh tersebut pada usia bayi. Oke, kita langsung saja ke cara merangsang pertumbuhan gigi bayi apabila di umur 9 bulan, bahkan 1 tahun lebih belum tumbuh giginya, belum tanda-tanda adanya tumbuh gigi. Berikut tips yang bisa menstimulan atau merangsang pertumbuhan gigi bayi tersebut. Yang pertama, berikan teether atau mainan bayi, gigit-gigit itu ya. Buat gigit-gigit, mainan bayi yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan gigi bayi tersebut. Nah, teether atau mainan gigit untuk bayi menjadi salah satu hal yang dapat merangsang pertumbuhan gigi bayi. Nih, simak penjelasannya. Dilansir dari medicine.net, teether bayi membantu menenangkan gusi bayi yang bengkak pada saat mereka mulai pertumbuhan giginya. Mengunyah teether dapat memberikan kenyamanan pada bayi. Nah, selain itu, mengunyah dan menggigit teether juga dapat membantu si kecil mengenali bagian mulut yang dapat memperkuat otot-otot wajahnya serta membantu anak kita untuk belajar berbicara. Jadi banyak fungsinya. Saat memberi teether, baiknya ibu memperhatikan beberapa hal sebelum membelinya. Jadi ada teether yang terbuat dari karet, silikon, dan plastik. Biasanya banyak pilihannya ya. Terus atau mainan dari kayu juga ada yang tersedia di pasaran. Mainan gigit ini tersedia dalam berbagai bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Nah, mainan gigit bayi tersebut dirancang agar mudah dipegang oleh bayi. Nah, ini mesti diperhatikan ya. Ada teether yang berisi cairan atau terbuat dari benda plastik yang berisi air. Nah, biasanya ada kan plastik yang berisi air. Nah, untuk gigit-gigit dapat menyebabkan benda plastik itu atau teether tersebut akan pecah. Dapat menyebabkan cedera juga dan tersedak untuk harus dihindarin. Jadi perhatikan juga, pilih teether yang mungkin berkualitas ya, karetnya, mainannya, mungkin ada merek-merek tertentu, pastinya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Nah, teether juga tidak harus mengandung plate atau BTA, bisphenol A. Nah, karena bahan kimia tersebut dapat membahayakan kesehatan bayi. Mungkin ada tertulis di situ ya. Terus beberapa teether dari label sebagai non-toksik tetapi masih mengandung BPA. Oleh karena itu, orang tua harus berhati-hati saat membeli teether yang tepat dan sesuai keinginan. Pastinya kita sebelum membeli teether itu baiknya dilihat dulu, dicermatin, dan dibaca. Di baliknya biasanya ada aturan-aturan yang tersendiri terhadap benda tersebut. Nah, ini terus cara yang kedua, memberikan si kecil dari bayi itu makanan yang lebih padat. Nah, bayi dengan usia telah mencapai 6 bulan sudah bisa mengkonsumsi makanan yang lebih padat. Diingat ya, usianya sudah 6 bulan, boleh diberikan makanan yang lebih padat dari sebelumnya. Lalu, makanan yang padat tersebut membuat bagian mulut si kecil saat sedang makan dan membantu merangsang pertumbuhan giginya. Bila si kecil tidak diberikan makanan yang padat dan cenderung hanya memberikan makanan yang mudah dicerna tanpa melibatkan gerakan dalam mulut, hal tersebut membuat anak jadi malas mengunyah. Jadi itu salah satu hal cara untuk memancing anak terus mengunyah makanan sehingga otot-ototnya terangsang ya. Otot pengunyahan dan rahang bayi kurang terstimulasi dalam proses pertumbuhan gigi bayi tersebut. Dilansir dari Medline Plus Glove, beberapa jenis makanan yang bisa ibu berikan pada si kecil atau dede bayi dengan usia 6-8 bulan adalah buah-buahan, sayur, dan daging. Tapi dagingnya dilihat ya, jangan terlalu keras. Nah, mungkin ibu-ibu udah pandai lah untuk jangan terlalu keras juga. Kita dicek dulu, dilembutkan dulu itu bagaimana cara memasaknya. Mungkin ada cara-cara tersendiri yang ibu tahu di rumah. Nah, pengalaman saya pada anak saya nih, pada umur 8-12 bulan, anak saya itu sudah diberi makanan-makanan yang agak keras gitu, tapi nggak keras banget ya. Nah, dimaksudkan si dede bayi itu belajar menggenggam makanan, belajar mengunyah makanan, supaya otot-otot mastikasi atau pengunyahan itu bisa lebih kuat. Contohnya nih, biskuit bayi, terus buah-buahan yang udah dipotong pastinya, udah dikupas, terus yang sesuai dengan ukuran anak. Jangan besar-besar ya. Nanti kalau besar sulit juga gitu untuk dikonsumsi oleh diri bayi kita. Terus ini tips yang ketiga.
yaitu memijat gusi si anak. Memijat gusi dapat menjadi salah satu langkah dalam merangsang pertumbuhan gigi bayi ini. Nah, ini juga baik dilakukan jika si kecil atau diri bayi itu sedang sakit pada saat tumbuh gigi. Jadi dipijat-pijat. Biasanya rewel, demam. Nah, kita lihat tuh. Kalau misalkan di rongga mulutnya sudah ada tanda-tanda merah, memar gitu, berarti itu diperhatikan apakah ada gigi atau tidak. Kalau misalkan ada giginya, kita diraba-raba lah seperti itu, diraba-raba sambil ditekan sedikit. Ya, boleh dibilang hal tersebut adalah tindakan untuk memijat gusi si bayi tersebut. Cara melakukannya, pijat dengan lembut menggunakan jari. Nah, setelah mencuci tangan dan bersih pastinya dengan sabun. Ibu bapak di rumah menggunakan metode ini saat menidurkan bayi bisa, saat membersihkan bayi, saat memandikan bayi itu bisa dilakukan untuk seperti itu. Karena proses untuk membersihkan itu harus seluruhnya ya, sampai rongga mulut bagian luar, rongga mulut bagian gusi. Nah, mungkin lidah juga kita cek. Ingat, langit-langit biasanya ada memutih gitu, bekas dot gitu kan. Dari si dede bayi itu ngenyot, jadi ada putih-putih itu harus cepat dibersihkan. Itu bahaya di langit-langit ya. Biasanya itu yang nyebabin infeksi atau jamur nantinya. Nah, terus kalau misalkan terjadi pada malam hari, anak tuh nangis rewel, coba dikasih susu dulu atau ASI ya. Setelah itu dilihat apakah bagian giginya itu memerah banget atau tidak. Kalau sudah mulai memerah, coba dielus-elus atau dipijat pelan-pelan saja dengan tekanan yang ringan. Ya, itu sebagai tanda untuk melakukan pemijatan pada gusi bayi tersebut. Di situ juga sekalian kita melihat tuh bagian mana saja yang akan tumbuh giginya. Apakah di bagian depan bawah, ya, depan bawah, rahang bawah biasanya sudah mulai 2 gitu. Terus di bagian gusi yang belum tumbuh giginya pun sama dipijat-pijat. Nah, memijat itu biasanya di bagian depan bawah. Nah, di bagian gusi yang belum ada giginya juga dipijat ya. Seperti ini. Nah, bagian misalkan ini bagian tumbuh gigi depan bawah yang baru sedikit. Nah, biasanya 2 bawah dulu bagian depannya. Terus jangan lupa yang belakangnya juga dipijit. Nah, pastikan tangan kita bersih ya. Terus bila perlu kita pakai kain kasa, tapi biasanya kain kasa terlalu kasar ya. Kita pakai tangan aja seperti itu. Nah, sambil membersihkan. Biasanya kalau misalkan sudah ada giginya, itu bisa pakai finger toothbrush. Tapi kalau misalkan belum ada giginya, takutnya si dede bayi akan kesakitan seperti itu. Terus bagian langit-langit yang saya bilang tadi, bagian langit-langit ini. Nah, ini hati-hati nih. Ini sering terjadi jamur. Terus bagian celah bibir hati-hati. Sering terjadi jamur. Terus bagian dari poket sini nih, poket bukal atau poket bagian rahang bawah, rahang atas yang sering dilewatin atau terlewatkan. Seperti itu harus dibersihkan semua ya. Nah, itulah semua yang saya jelaskan tadi, faktor penyebab dari gigi bayi umur 9 bulan belum tumbuh juga, beserta saya berikan tips kalian supaya ibu bapak bisa mengaplikasikan untuk dede bayi kita, supaya lekas tumbuh gigi. Nah, harapan saya setelah nonton video ini, gigi anak kita, gigi dede bayi kita akan sehat pastinya setelah tumbuh giginya. Nah, kalau misalkan belum tumbuh giginya juga, segera konsultasikan ke dokter terdekat ya, dokter gigi terdekat di sekitaran daerah ibu bapak masing-masing. Tidak apa-apa kok, umur berapa aja itu boleh ke dokter gigi, asal harus dijaga dengan kondisinya, karena kalau misalkan kita pergi ke rumah sakit, kita pergi ke klinik, dede bayi kan itu rentan banget tertular infeksi. Hati-hati ya, hati-hati apabila membawa dede bayi kita ke vaskes atau fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit. Semoga video ini membantu untuk menenangkan ibu bapak di rumah apabila gigi dede bayinya belum tumbuh juga. Jangan panik, tetap santai, dan tetap lakukan apa yang terbaik, yaitu membersihkan, memijat, lalu dilihat, memperhatikan proses tumbuh giginya, karena itu sangat seru sekali menurut saya ya. Dari pengalaman saya, dari anak saya 0 bulan itu belum tumbuh giginya, saya perhatikan terus sampai sekarang sudah mau tanggal di usia 6 tahun. Tapi tetap saya perhatikan. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Ya,
ide-ide terbaru, ide-ide terbaik dari ibu bapak di rumah, insya Allah saya akan perhatikan di setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Nyalakan loncengnya supaya jadi orang pertama untuk melihat updatean video terbaru dari Dokter Gigi Wawan Sumantri. Oke, sampai di sini dulu. Dokter Gigi Wawan pamit undur diri dan have a nice day. Salam sehat, gigi kuat.